Was machen Sie da? Assalamualaikum sob. Alhamdulillah Mimin udah seneng banget kalian ngeklik video ini. Mimin doakan agar kalian selalu diberi kesehatan, murah rezeki, bahagia, dan tentunya bisa mampir ke sini lagi sob. Amin, hey, amin, hey, amin, hey, amin. Orang tua adalah segalanya untuk kita. Belayan hangat yang penuh kasih sayang tidak akan pernah tergantikan. Namun apa jadinya jika semua orang tua yang sudah lanjut usia mendadak marah dan meneror semua warga dengan brutal? Yap, sama kayak film yang Mimin mau ceritain kali ini nih sob. Film yang rilis bulan kemarin di tahun ini menceritakan keadaan sebuah panti jompo menjadi sangat chaos ketika kedatangan satu tamu yang ingin membawa ayahnya dari panti tersebut untuk menghadiri pesta pernikahan salah satu anaknya yang tidak jauh dari panti jompo tersebut. Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin gak pernah lupa ngajak kalian untuk subscribe dan terus dukung channel ini. Mudah-mudahan Mimin bisa cepet-cepet berangkatin haji emas sama bapak ya. Kobul. Film yang dibuka dengan untayan kalimat dahulu kala bahwa roh pendendam diduga mendiami para lansia. Kekuatan gelap selalu mengambil alih jiwa yang lemah dan membawa mereka ke dalam amarah yang tampak buta. Ih, ngeri banget. Berlatar di negara Jerman bagian barat atau timur, Mimin juga belum sempat milih nih. Cerita pun dimulai oleh seorang kakek tua rentak bernama Reinke yang terlihat kurang sehat. Kemudian kita pun diarahkan pada seorang suster yang baru sampai di parkiran apartemen. Kayaknya dia agak kemalaman gitu sob, gara-gara kelamaan ngopi di warkop Akang Asep. Ich muss jetzt auflegen. Der alte Reinke wartet schon auf mich. Der Traurige, weißt du? Im Rollstuhl. Setibanya di depan pintu kamar, dia nampak heran akan pintu yang tidak terkunci. Setelah bersiap ingin menemui pasiennya, Melissa, nama suster yang bertugas merawat seorang lansia di kamar ini. Dia seakan bingung karena si kakek tidak ada di atas ranjangnya, serta kondisi yang berantakan juga mengacaukan beberapa ruangan di sini. Dan di saat ia mencari si kakek ke ruangan lain, Reinke tahu-tahu muncul dengan tatapan yang tidak biasa, sembari memegang tabung yang Mimin gak tahu berat apa enggaknya. Di luar dugaan, niatnya mau nginep malam ini, Melissa harus nginep selamanya gara-gara si kakek tua yang tanpa alasan tega jedotin itu tabung sampai penyok. Ternyata hal aneh itu terjadi bukan hanya di sini saja, melainkan seluruh kota yang terlihat sangat mencekam dari atas sini sob. Dan film pun baru dimulai. Unser Sozialsystem wird in den kommenden Jahren in sich zusammenbrechen. Cerita pun berjalan mundur beberapa hari ke belakang, di mana seorang janda beranak dua yang berniat menghadiri pernikahan adiknya hari ini. Ella nampak ceria bersama Laura dan Noah yang juga ingin berkunjung ke kediaman opanya di sana. Berhubung mereka juga belum bertemu si opa semenjak si ibu menjanda. Ja, wie geht's dem Opa? Ist einfach ausgegangen.
Macht nichts, Noah. Wir sind ja gleich da, dann sehen wir selber, wie es ihm geht. Scenes pun berpindah ke peternakan seorang pria yang bernama Lukas. Yap, ini dia si Akang yang ditinggal cerai oleh Ella. Diketahui, Lukas akan mengajak cengcemannya yang bernama Kim untuk menghadiri pernikahan mantan adik iparnya nanti malam sob. Kim tahu bahwa Lukas bakalan bertemu dengan mantan istrinya. Namun, si Akang kriwil bewokan ini meyakinkan Kim jika dia dijamin bakalan menemaninya selama pesta berlangsung. Karena Kim adalah seorang perawat di panti jompo setempat, dia mendapati kabar bahwa para lansia pada enggak mau makan. Dengan bekas sosoran congor bercampur jerami, Kim pun berangkat ke panti. Setelah kaki kelamaan nekuk di jok mobil, akhirnya Ella pun bertemu dengan adiknya, Sena, bersama calon suaminya, Malik. Di tengah pertemuan bahagia mereka, Ella sempat menanyakan di mana ayah mereka. Dan dengan sedikit ragu, Sena pun menjawab bahwa ayah sekarang ada di panti jompo karena sering sakit-sakitan semenjak Ella dan Lukas berpisah dan Sena tak sempat untuk mengurusnya lagi. Sedangkan Noah, dia sempat menanyakan tentang terowongan bawah tanah yang ada di rumah ini yang masih ada sampai sekarang. Sementara Laura yang lagi ngelurusin pinggang, dia kedatangan Alex, cengcemannya sewaktu dulu yang masih pakai motor trail sewaan. Lagi kangennya lirik-lirikan, Noah pun datang mengajak kakaknya untuk pergi bersama ibu dan bibi ke panti jompo jemput opa yang masih betah di sana. Karena gejolak kangen sama Alex, Laura pun memilih untuk keliling sama Alex aja. Mereka yang baru jalan sebentar tidak sengaja bertemu dengan Lukas, yang dimana rasa sayang seorang ayah tak akan pernah putus pada anaknya. Begitu juga Ella yang masih menjaga hubungan baik di antara mereka nih. Kembali ke muda-mudi yang lagi bucin nih, Alex memberitahu sebuah monumen batu kecil yang ada di seberang pulau ini. Dipercayai monumen ini melindungi semua keluarga di desa ini sejak 2000 tahun lalu. Wow, lama banget ya. Barang siapa yang tidak menghormati para orang tua, mereka akan terkutuk dan mendapat ganjaran yang setimpal. Laura yang nampak kurang percaya pun, dia seketika berniat agar cepat-cepat pulang ke kota. Lalu, Alex yang kayaknya udah fix sama Laura, dia pun ingin ikut bersamanya. Ich will doch auch aus diesem scheiß Kaff weg. In die Stadt. So wie du. Mereka yang telah sampai di panti sangat heran akan kondisi acak-adul di awal langkahnya. Tak hanya di situ saja, tingkah laku para lansia yang hanya terdiam dan menatapi mereka dengan tatapan yang tidak biasa. Semua lansia di sini hanya terfokus pada mereka yang baru saja datang. Suasana tegang pun sedikit terobati akan sosok Kim yang menemani mereka mencari si opa. Sana! Hallo Kim, stören wir? Nein, gar nicht. Ich hab schon gedacht, dass ihr kommt. Beberapa lansia juga terlihat diikat. Hal itu terpaksa dilakukan karena mereka terkadang bertindak agresif, bahkan sampai menyakiti dirinya sendiri. Kim juga memberitahu sebab tatapan para lansia yang cukup aneh terhadap mereka, dikarenakan kunjungan yang jarang dari pihak keluarga yang hanya setahun bahkan 2 tahun sekali berkunjung ke sini. Fixiert. Ja, müssen wir machen, sonst laufen sie drauf los, stürzen, verletzen sich. Noah yang beranjak ke sisi lain, dia diajak oleh sosok kakek tua berbadan tinggi di ujung sana. Dengan langkah dan perasaan yang rada ngeri-ngeri takut, aroma minyak angin khas orang tua pun menuntun Noah pada sosok opa yang terlihat merenung di tepi jendela. Terlihat juga tingkah aneh dari kakek yang tadi ngajak Noah ke sini. Sebut saja Gasruk. Noah?
Tak lama kemudian, Ella pun datang di saat yang tepat dan merasakan kesedihan akan kondisi ayah yang hanya terdiam. Akhirnya, mereka pun membawa Eike, opa dari Noah yang sekaligus ayah dari Ella. Wessen Familie? Die von uns allen. Wer sie verletzt? Singkat waktu, acara pernikahan Sena dan Malik pun berlangsung bahagia nih. Semua undangan yang hadir di hajatan pun menikmati rendang yang terkadang kesempil jebakan lengkoas, yang terkadang baru kerasa kalau udah kegigit. Kedekatan Lukas dengan Ella dan Noah harus berhenti di sini nih, dengan kehadiran Kim yang sedari tadi sendirian menunggu Lukas. Namun menjelang malam yang semakin meriah di tengahnya pesta, kaum lansia hanya bisa menonton kebahagiaan mereka dari dalam panti. Sementara seorang perawat melihat tingkah aneh dari seorang nenek-nenek di dalam ruang panel. Bagaikan kesambet ilmunya limbat, nenek itu pun dengan beraninya menggigit seutas kabel besar hingga tewas di tempat. Suasana yang menjadi gelap, raut muka yang sedih nampak menghiasi para lansia yang seketika hiburan mereka harus dihentikan oleh salah satu petugas. "Kakek, nenek, ini udah malam, bobo yuk, jangan begadangan aja," ucap si petugas sambil menyindir para lansia yang katanya enggak diundang hajatan. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit für so einen Stress. Akibat kejadian tersebut, Gasruk yang tadinya duduk manis gak tahu kenapa langsung mendekat ke arah petugas. Dari sinilah kejadian paling tragis yang terjadi di panti. Entah apa yang merasuki para lansia hingga mereka tega berbuat seperti itu, sob. Suster yang panik akan teriakan kawannya itu pun segera memanggil bantuan. Akan tetapi Gasruk yang paling gege, dia tambah merasa kesal akan surat undangan yang jelas terselip di jendela sana. Sungguh hal yang pilu. Hujan yang cukup deras mengakhiri pesta malam ini dan menyudahi para tamu undangan untuk pulang ke rumah masing-masing, tak terkecuali Lukas yang juga pulang bersama Kim. Sempet jelas sedikit tuh si Ella. Namun tak begitu sama pengantin baru ini, sob. Mereka pun bertindak cepat buat mulain dunia persilatan di atas ranjang dan di tengah dinginnya malam. Haide, pas banget dah cuaca mendukung. Di tengah adu persilatan di balik selimut tebal, tanpa disadari mereka, Gasruk diam-diam memasuki zona nyaman yang tiada duanya. Dengan berbekal besi bulat yang dia cabut dan sebelah kaos kaki aroma pelbak pasar pagi, Gasruk menyerang Malik yang lagi mentok di ujung kenikmatannya. Sena yang tak menyangka pun berusaha kabur dari situasi sadis tersebut. Akan tetapi, bagaikan atlet lempar lembing, Gasruk pun takkan membiarkan Sena lolos. Hingga saat sakaratul maut, Gasruk menyumpal mulut Sena dengan kaos kaki jahanamnya, sehingga Sena pun harus menyusul Malik ke alam barzah.
Kemudian Sins pun beralih pada Lukas dan Kim yang baru sampai di parkiran rumah. Sesosok nenek aneh menatap mereka dari kejauhan dan seketika pergi begitu saja. Dirasa ada yang aneh, mereka pun tambah heran akan kondisi desa di kejauhan sana yang terlihat sangat kacau. Terlintas akan keselamatan mantan istri serta kedua anaknya, Lukas pun kembali ke sana bersama Kim yang nggak mau ditinggalin di situ. Das kommt unten aus dem Dorf.